Jangan investasi saham dengan mengikuti influencer sebelum Anda kelar menonton video singkat ini. Halo, nama saya kembali Henry, Associate Financial Planner dari Singapura. Dan misi saya itu untuk membantu Anda semua membuat good financial decision. Jadi sempat marak di Indonesia yang namanya investasi saham pom-pom, yang dimana banyak masyarakat mengikuti para influencer, dan yang saya lihat di berita itu banyak yang akhirnya mengalami kerugian. Now, kenapa investasi saham mengikuti rekomendasi influencer itu most of the time it doesn't work. Jadi untuk kita mengerti, pertama-tama this is nothing new. Kalau kita melihat market saham di luar negeri pun, ini manipulasi market itu sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru. Saya bukan mengatakan semua influencer memanipulasi market, tetapi um, karena influence dari influencer ini sendiri, mau nggak mau ini bisa terjadi. Jadi pertama-tama yang harus kita ingat itu hukum ekonomi yang namanya supply dan demand. Dimana kalau supply itu tinggi, demand rendah, harga bakal turun. Karena terjadi karena supply-nya itu melebihi demand. Dan sebaliknya kalau supply-nya rendah dan demand-nya itu tinggi, itu terjadi kelangkaan. Jadi karena adanya kelangkaan, itu harga bakal naik. Oke, jadi pertama-tama kita harus ingat supply dan demand. Now, bagaimana para influencer atau para market manipulator bisa memanipulasi market itu sebenarnya begini. Katakan saya ingin memanipulasi dan saya ingin profit dari saham perusahaan A, katakan perusahaan A. Jadi perusahaan A sahamnya itu saya lihat itu masih relatif rendah. Karena relatif rendah, saya beli dulu karena harganya itu rendah. Jadi saya udah uh, memarkir uang saya di perusahaan A, di dalam saham perusahaan A, sebelum yang lain tahu, sebelum saya um, inform follower saya bahwa saham A ini bakal naik. Jadi setelah saya mulai invest ke dalam, saya udah punya saham banyak di perusahaan A. Kemudian yang perlu saya lakukan adalah saya inform ke follower saya bahwa perusahaan A itu mulai naik. Mulai naik itu karena saya sendiri kan udah invest. Remember, demand. Demandnya itu naik karena saya sendiri invest. Jadi harganya itu udah agak sedikit naik. Dan saya inform ke follower saya, oh saham ini dalam beberapa hari terakhir mulai naik dan bakal continue to rise, bakal terus naik. Jadi follower saya karena percaya, karena follower saya, katakan saya seorang influencer, mereka bakal ikut membeli saham perusahaan A. Demand bertambah, harga itu naik dan naik dan naik. Jadi bagi masyarakat yang masyarakat lihat itu sebenarnya saya inform bahwa harga saham A itu mulai naik dan bakal terus naik. Itu yang masyarakat lihat karena masyarakat kan hanya melihat, oh benar saya udah invest, harganya itu mulai naik. Nah, ketika harganya itu mulai naik, harga itu mulai mahal. Ketika harga mulai mahal, itulah saatnya ingat bahwa saya itu ada saham di perusahaan ini. Mungkin saya invest lumayan banyak di dalam. Pada saat itulah saya, karena harga udah naik, udah mahal, saya jual saham dari perusahaan saya di saat harganya itu tinggi. Yang berarti saya sendiri sebagai influencer, saya profit karena market itu saya beli saham itu saya beli pas harganya rendah, harganya naik saya jual. Harga itu langsung turun, masyarakat
yang ikut-ikutan rekomendasi saya itu akhirnya rugi. Jadi kenapa masyarakat masih percaya? Karena satu, karena ketika saya inform ke follower saya saham A, yang masyarakat lihat itu benar saham perusahaan A itu sempat naik. Tanpa mengetahui bahwa masyarakat sendirilah yang membuat harganya itu naik karena mengikuti rekomendasi saya. Dan ketika saya sudah puas dengan kenaikan harga ini, saya jual, harga turun kembali. Saya ulangi lagi, invest ke perusahaan B katakan. Sebelum saya rekomendasikan ke follower saya, kembali saya mulai invest dulu. Beli saham perusahaan B, kembali saya inform, perusahaan B itu mulai naik, follower saya kembali melihat harga mulai naik dan invest, harga itu naik, kembali saya jual. Jadi yang bakal masyarakat lihat itu adalah setiap kali saya merekomendasikan saham, itu benar harganya itu bakal naik. Tetapi lupa bahwa ketika saya mulai menjual saham saya, pada saat itulah masyarakat mulai rugi karena harga mulai turun. Kembali, jangan investasikan uang Anda kalau Anda sendiri nggak mengerti kenapa Anda harus menginvestasikan uang Anda ke saham A atau saham B. Jangan cuma hanya ikut-ikutan seleb A, seleb B, investasi mereka, because a lot of time it just doesn't work. Mengerti investasi Anda, make informed decision, harus ada rational kenapa it makes sense for you to invest in the first place. Semoga ini membantu. Kembali like, share, subscribe, share ke teman-teman yang mungkin bisa benefit dari sharing ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.